Yang terakhir hum. Zahabu, mereka laki-laki telah pergi. Dan mudhari'nya yadhabuna, mereka laki-laki sedang pergi atau lagi pergi. Dan untuk amarnya menggunakan dhamir antum. Apa arti antum? Kalian. Ini jumlahnya banyak. Idhabu, pergilah kalian. Baik, contohnya kita masih seperti tadi. Zahaba Muhammadun ilal masjidi, Muhammad telah pergi ke masjid. Yadhabu Muhammadun ilal masjidi, Muhammad sedang pergi ke masjid. Dan yang ketiga ini untuk anta, untuk memerintah satu orang saja yang ada di hadapan kita. Idhab ya Muhammad ilal masjid, idhab ya Mustafa ilal masjid, idhab ya Abdurrahman ilal masjid. Kita menyuruh seseorang untuk pergi ke masjid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hakimir rasyid alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita sedikit akan belajar bagaimana cara mudah untuk membuat kalimat menggunakan 3 fi'il. Yang pertama adalah fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari', dan yang ketiga fi'il amr. Nah, mungkin banyak di antara kita masih belum tahu bagaimana cara mudah membuat kalimat atau mengucapkan dengan menggunakan 3 fi'il ini. Baik, sebelum kita memasuki bagaimana cara membuat kalimat ini dengan mudah, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu fi'il madhi. Fi'il madhi adalah berartikan sesuatu perbuatan yang telah berlalu. Ya, walaupun itu terjadi 1 menit yang lalu, kita harus menggunakannya dengan fi'il madhi. Atau mungkin telah terjadi beberapa hari yang lalu, atau beberapa minggu yang lalu, atau bahkan sampai tahunan, tetap kita menggunakan dengan fi'il madhi. Mungkin contohnya, saya telah makan, saya telah minum, saya telah membaca, saya telah berjalan. Kita harus menggunakannya dengan fi'il madhi. Kita pahami dulu yang pertama, apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi adalah sesuatu perbuatan yang telah berlalu, yang telah terjadi. Maka ketika kita ingin membuat kalimat ini harus menggunakan dengan fi'il madhi. Maka ketika kita ingin membuat suatu kalimat dengan perbuatan yang telah lalu, maka kita harus menggunakannya dengan fi'il madhi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' adalah perbuatan yang sedang terjadi, yang sedang kita lakukan. Contoh di sini, saya sedang berbicara, saya sedang berbicara, atau saya lagi membaca, saya lagi makan, atau saya lagi belajar. Kita harus menggunakan kalimat ini dengan menggunakan fi'il mudhari'. Ini yang kedua, kita harus paham dulu, fi'il mudhari' adalah perbuatan yang sedang terjadi. Makanya ketika kita ingin membuat kalimat atau mengucapkan dengan bahasa Arab, harus menggunakan fi'il mudhari'. Yang ketiga, teman-teman sekalian, adalah fi'il amr. Fi'il amr adalah perintah. Ketika kita ingin memerintah seseorang, mungkin kita ingin memerintah anak kita, bacalah, makanlah, belajarlah, maka kita harus menggunakan dengan fi'il amr. Nah, 3 ini harus kita pahami dulu. Yang pertama, fi'il madhi adalah perbuatan yang telah terjadi. Yang kedua adalah fi'il mudhari', perbuatan yang sedang terjadi, yang sedang kita lakukan. Dan yang ketiga adalah fi'il amr, yaitu perintah. Ketika kita ingin memerintah, harus kita menggunakan fi'il. Baik, kita coba dulu yang pertama, yaitu fi'il madhi. Fi'il madhi. Nah, fi'il madhi adalah yang kita jelaskan tadi, perbuatan yang telah lalu, ya, yang telah berlalu. Anggap saja di sini saya mengambil contoh dengan kata dia telah pergi. Dhahaba.
berartikan dia telah pergi. Ini adalah fi'il madhi. Kemudian kita masuk lagi ke fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', dia sedang pergi, ya, atau dia pergi. Kita harus menggunakan dengan fi'il mudhari'. Contohnya yadhhab, dia pergi. Sedangkan zahaba, dia telah pergi, menandakan bahwasanya fi'il madhi adalah perbuatan yang telah lewat, dan yadhhabu adalah perbuatan yang sedang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah fi'lul amr. Idhhab, ini perintah. Kalau perintah tidak kita gunakan untuk dia, tapi kalau perintah kita gunakan untuk kamu. Pada kesempatan kali ini kita cukup membahas 3 dhamir aja, yakni dhamir huwa, dhamir huma, dan dhamir hum, ya. Dan untuk fi'il amr kita cukup membahas 1 dhamir aja, yaitu dhamir anta. Karena di fi'il amr akan membahas 6 dhamir ketika kita ingin memerintah. Yang pertama ada anta, kedua anti, kemudian antuma, antum, dan antunna. Ya, afwan, ada 5. Ya, jadi ada 5 saya yang kita gunakan untuk memerintah ketika kita menggunakan fi'il amr. Dan sedangkan fi'il madhi dan mudhari' pada kesempatan kali ini kita akan membahas cukup dengan 3 dhamir saja, yakni huwa, huma, dan hum. Baik, yang pertama ini adalah huwa. Ya, huwa itu berartikan dia laki-laki. Yadhhabu, dia laki-laki sedang pergi. Dhahaba, dia laki-laki telah pergi. Bagaimana cara membuat kalimat dengan mudah? Baik, kita perhatikan di sini. Contoh saja, seseorang bernamakan Muhammad. Muhammad telah pergi. Oke? Apa bahasa Arab dia telah pergi? Nah, yang telah saya tuliskan, dhahaba, dia telah pergi. Sekarang pertanyaannya, siapa dia itu? Nah, tinggal kita kasih saja nama. Ya, bisa kita kasih Muhammad, Mustafa, atau nama kita juga, Dhahaba Muhammad. Ini kita telah membuat kalimat Muhammad telah pergi. Sekarang tinggal kita menambahkan pergi kemana. Nah, baik, kita tambah aja Dhahaba Muhammad ilal masjid. Muhammad telah pergi ke masjid. Berarti menandakan perbuatan Muhammad ini telah dilakukan atau telah terjadi. Maka kita harus menggunakan dengan fi'il madhi. Bagaimana ketika Muhammad itu sedang pergi? Sedang pergi ke masjid. Nah, kita gunakan dengan fi'il mudhari' tadi, yaitu yadhhabu. Tinggal kita tambah saja di sini. Yadhhabu Muhammad ilal masjid. Muhammad sedang pergi ke masjid. Ini perbedaannya cukup di awal saja. Dhahaba telah terjadi, Muhammad telah pergi ke masjid. Sedangkan yadhhabu berartikan Muhammad sedang pergi ke masjid. Baik, mungkin kita pahami dulu di sini bahwasanya dhahaba berartikan dia telah pergi, dan yadhhabu dia sedang pergi. Nah, baik, kita hapus. Sekarang kita ke fi'il amr. Fi'il amr berartikan kata perintah atau perbuatan yang memerintahkan seseorang. Di sini kita menggunakan dhamir anta, kamu. Berarti kita memerintahkan satu orang saja. Idhhab ya Muhammad. Idhhab ya Muhammad. Pergilah wahai Muhammad. Tinggal kita tambah saja. Baik, saya buat di sini. Idhhab. Idhhab, pergilah. Siapa yang kita suruh? Muhammad. Ya Muhammad. Idhhab ya Muhammad. Idhhab ya Muhammad. Kemana kita memerintahkan Muhammad ini? Contoh, idhhab ya Muhammad ilal masjid. Ilal masjid.
Wahai Muhammad, pergilah ke masjid. Nah, sangat simpel sekali, ya. Untuk menggunakan fi'il amr ini sangat gampang sekali. Dan sekarang kita cukup membahas tentang anta saja, yaitu kamu. Berarti menandakan di sini kita memerintah satu orang, yaitu idhab. Pergilah ya Muhammad ilal masjid. Baik, saya hapus dulu dan kita akan kembali mengulang yang telah saya tulis tadi. Ya. Fi'il madhi, ya, dhahaba. Dia telah pergi. Ini satu orang saja. Huwa dhahaba, dia telah pergi. Yadhabu, dia sedang pergi. Idhab, pergilah. Dan ini untuk anta. Dan sedangkan yang madhi dan mudhari menggunakan dhamir huwa. Baik, dhahaba, yadhabu, idhab. Dan ini untuk anta. Karena ketika kita menyuruh seseorang, tidak mungkin orang itu tidak ada di hadapan kita, mustahil. Kita menyuruh pergi dia, gitu, tidak mungkin. Pasti kita akan memerintah seseorang yang ada di hadapan kita. Pergilah kamu, pergilah kalian, seperti itu. Baik, ini untuk dhamir huwa. Yang kedua, dhamir huma. Huma. Kalau huwa tadi artinya dia laki-laki. Kalau huma artinya dia berdua laki-laki. Nah, jadi di sini laki-lakinya ada dua. Kalau di sini laki-lakinya ada satu saja. Makanya tadi zahaba Muhammad, satu saja. Muhammad telah pergi. Baik, kalau huma seperti apa? Baik, gampang sekali. Kita perhatikan. Kita tinggal mengubahnya seperti ini. Zahaba, dua. Zahaba, dia berdua telah pergi. Zahaba. Kemudian bagaimana dengan mudhari'? Baik, kalau mudhari' cukup kita ubah bagian depannya saja. Yadhabani, yadhabani. Yang madhi dhahaba, dan yang mudhari' yadhabani. Baik, gimana kita membuatnya dalam sebuah kalimat? Baik, kita masih tetap dengan kalimat yang tadi. Kita perhatikan. Dhahaba, dia telah pergi. Siapa? Kita mau kasih contoh siapa? Dhahaba Muhammad wa Mustafa, misalkan. Dhahaba Muhammad wa Mustafa. Dhahaba Muhammad wa Mustafa ilal masjid. Dhahaba Muhammad wa Mustafa ilal masjid. Mereka berdua, mereka Muhammad dan Mustafa telah pergi ke masjid. Kita tidak bisa menggunakan, ketika kita menggunakan zahaba kemudian kita taruh Muhammad wa Mustafa, nggak bisa. Karena zahaba ini teruntuk satu orang saja. Huwa, dia laki-laki satu orang saja. Tapi zahaba itu untuk dua orang. Zahaba Muhammad wa Mustafa ilal masjid. Baik, kita pahami dulu di sini cukup kita mengubah bagian belakangnya. Ba itu kita kasih alif mati di depan. Zahaba Muhammad wa Mustafa ilal masjid. Ini untuk berlaku dua orang. Muhammad dan Mustafa telah pergi ke masjid. Berarti ini perbuatan yang telah mereka lakukan. Kemudian selanjutnya kita hapus dulu. Yadhabani, kita menggunakan fi'il mudhari'. Yadhabani. Contohnya masih tetap sama. Yadhabani. Mereka berdua atau dia berdua sedang pergi. Siapa? Kita kasih saja contoh seperti tadi. Muhammad wa Mustafa. Yadhabani Muhammad wa Mustafa ilal masjid. Muhammad dan Mustafa sedang pergi ke masjid. Seperti itu kita membuat kalimatnya. Kalau tadi Muhammad dan Mustafa telah pergi ke masjid. Dan ini Muhammad dan Mustafa, mereka berdua sedang pergi ke masjid. Ya. Mungkin sangat mudah sekali kita membuat kalimat seperti ini. Saya hapus. Nah, kemudian untuk fi'il amr di sini kita menggunakan dhamir antuma.
Tadi anta satu orang, antuma dua orang. Tinggal mengubah bagian depannya saja. Baik, kita tulis idhaba, seperti itu saja. Idhaba. Coba kita tambah. Idhaba ya Muhammad wa Mustafa. Pergilah kalian berdua, wahai Muhammad dan Mustafa. Kemana? Sama seperti tadi. Ilal masjid. Ilal masjid. Pergilah kalian berdua, wahai Muhammad dan Mustafa, ke masjid. Baik, seperti itu. Kita ulang dulu. Baik, kita ulang. Jadi untuk huma, kalau dia telah pergi, zahaba, tinggal memanjangkan belakang. Tetapi ketika huma sedang terjadi, berarti yadhaban. Dan ini ketika kita memerintah dua orang, kita cukup memanjangkan belakangnya. Idhaba, pergilah kalian berdua. Ini dhamir huma. Dan yang terakhir adalah dhamir hum. Apa itu arti hum? Hum adalah kalian. Adalah mereka. Hum. Apa arti hum? Hum adalah mereka. Ini jumlahnya lebih dari dua, lebih dari tiga, bahkan banyak. Itu dikatakan hum. Jadi huwa, dia laki-laki satu. Huma, dia berdua laki-laki. Dan hum, mereka laki-laki. Berarti banyak. Bagaimana cara kita membuat kalimatnya? Cukup mengubah bagian depannya juga. Zahabu. Zahabu, mereka telah pergi. Zahabu. Apakah kita bisa membuat seperti tadi? Zahabu Muhammad wa Mustafa, nggak bisa. Karena Muhammad Mustafa dua orang. Zahabu Muhammad, nggak bisa. Berarti di sini harus jumlah banyak. Kita anggap saja di sini mungkin siswa. Jadi zahabu at-tullabu. Zahabu at-tullabu, murid-murid telah pergi ilal masjid. Zahabu at-tullabu ilal masjid. Murid-murid, at-tullab ini berartikan murid-murid. Mungkin yang mau mencatat silahkan. Artinya murid-murid. Zahabu at-tullab, berarti murid-murid ini jumlahnya banyak. Tidak satu, tidak dua, berarti lebih daripada tiga. Zahabu at-tullabu ilal masjid. Murid-murid telah pergi ke masjid. Sekarang bagaimana dengan fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' kan kita hapus dulu. Fi'il mudhari' cukup mengubah bagian belakangnya juga. Yadhabuna. Yadhabuna. Mereka sedang pergi. Sama juga seperti tadi, yadhabuna at-tullabu ilal masjid. Yang cuma perubahan adalah bagian belakangnya saja. Jadi zahabu at-tullabu ilal masjid. Sedangkan mudhari' yadhabuna at-tullabu ilal masjid. Dan sekarang kita ke fi'il amr. Berarti fi'il amr kita menggunakan antum. Karena antum ini jumlahnya lebih dari dua. Antum artinya kalian. Kita menyuruh orang yang banyak. Antum. Bagaimana cara membuatnya? Idhabu, seperti itu saja. Idhabu, pergilah. Kita tinggal tambah idhabu ya tullab ilal masjid. Ilal masjid. Pergilah kalian wahai murid-murid ke masjid. Kita ubah saja bagian belakangnya. Idhabu ya tullab ilal masjid. Pergilah kalian wahai murid-murid ke masjid. Baik, sebelum kita akhiri sesi pertama ini, kita akan merangkum semua yang telah kita jelaskan tadi. Yang pertama tadi adalah fi'il madhi, mudhari' dan amr. Kita menggunakan dhamir huwa dulu, artinya dia laki-laki.
Zahaba, zahaba, dia telah pergi. Mudhari'nya yadhabu. Perhatikan di sini. Huwa zahaba, dia telah pergi. Yadhabu, dia sedang pergi. Sedangkan amar itu bukan kita menggunakan dhamir huwa, tapi dhamir anta. Karena di sini amar ini beda, ya, anta. Idhhab, pergilah kamu. Idhhab. Kemudian yang tadi yang kedua adalah dhamir huma, berarti kan dia berdua laki-laki. Zahaba, zahaba, dan ketika dia berdua sedang pergi, yadhabani. Dan untuk amarnya menggunakan dhamir antuma untuk dua orang. Antuma. Idhaba. Beda ya. Ini zahaba dan ini idhaba. Pergilah kalian berdua. Yang terakhir hum. Zahabu. Zahabu, mereka laki-laki telah pergi. Dan mudhari'nya yadhabuna. Mereka laki-laki sedang pergi atau lagi pergi. Dan untuk amarnya menggunakan dhamir antum. Apa arti antum? Kalian. Ini jumlahnya banyak. Idhabu, pergilah kalian. Baik, contohnya kita masih seperti tadi. Zahaba Muhammadun ilal masjidi. Muhammad telah pergi ke masjid. Yadhabu, yadhabu Muhammadun ilal masjidi. Muhammad sedang pergi ke masjid. Dan yang ketiga ini untuk anta, untuk memerintah satu orang saja yang ada di hadapan kita. Idhab, idhab ya Muhammad ilal masjid. Idhab ya Mustafa ilal masjid. Idhab ya Abdurrahman ilal masjid. Kita menyuruh seseorang untuk pergi ke masjid. Kemudian huma, ini untuk dua orang. Dia berdua, laki-laki. Zahaba, dia berdua telah pergi. Siapa? Zahaba Muhammad wa Mustafa ilal masjid. Zahaba Mustafa wa Abdurrahman ila masjid. Itu menandakan dua orang, menggunakan fi'il madhi. Dan yang mudhari'nya yadhhabani, tinggal kita mengubah yadhhabani Muhammad wa Mustafa ila masjid. Yadhhabani Muhammad wa Mustafa ila masjid. Dan yang untuk amarnya adalah menggunakan antuma, kita memerintah dua orang. Idhhaba, pergilah kalian berdua. Siapa? Muhammad wa Mustafa. Idhhaba ya Muhammad wa Mustafa ila masjid. Pergilah kalian berdua, Muhammad dan Mustafa, ke masjid. Yang terakhir hum, berarti kan mereka laki-laki, berarti jumlahnya banyak, lebih dari 2, lebih dari 3, bahkan bisa lebih dari 10. Hum, zahabu, mereka laki-laki telah pergi. Kemana? Zahabu ilal masjid. Siapa yang pergi? Abdullah. Zahabu Abdullabu, mereka siswa telah pergi ilal masjid. Ilal masjid. Mereka Abdullah itu berartikan murid-murid atau siswa. Mereka telah pergi ke masjid. Yadhhabuna at-tullabu, yadhhabuna at-tullabu, mereka siswa-siswa yadhhabuna sedang pergi ilal masjid. Kemudian amarnya antum, kita memerintahkan untuk ramai, jumlah lebih dari 2, lebih dari 3. Ini berartikan kalian, kita menyuruh. Idhabu ya tullab, pergilah kalian wahai murid-murid. Idhabu ya tullab ilal masjid. Pergilah kalian wahai murid-murid ke masjid. Inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini terkait bagaimana membuat kalimat dengan mudah menggunakan fi'il madhi, mudhari' dan amr. Ya. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya untuk dhamir huwa, huma, hum cukup di fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Sedangkan fi'il amr kita tidak bisa menggunakan dhamir huwa, huma, dan hum. Kenapa? Karena huwa ini adalah dia, laki-laki. Huma, dia berdua. Hum, mereka. Tidak mungkin kita memerintah seseorang yang tidak ada di hadapan kita. Makanya untuk amar kita bedakan, cukup gunakan untuk kesempatan kali ini ada 3 dhamir. Anta, antum, antum. Kamu laki-laki, kamu berdua laki-laki, dan kalian laki-laki. Baik, itu saja. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa kita pahami bersama. Insya Allah kita akan melanjutkan di sesi yang kedua, yakni dhamir hiya, huma, dan hunna. Apa itu hiya? Hiya adalah dia perempuan. Kalau tadi huwa, dia laki-laki. Sekarang hiya, dia perempuan. Huma, mereka berdua perempuan, dan hunna, mereka perempuan. Nah, insya Allah kita akan melanjutkan dan
melanjutkan di season yang selanjutnya. Barakallahu fikum. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.